Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi untuk tugas UAS mata kuliah sistem mikroprosesor, di mana dalam tugas UAS mata kuliah tersebut kita diperintahkan untuk membuat sebuah sistem atau project yang dengan basis Arduino, di mana di situ nanti dengan basis Arduino tersebut sistem itu dapat diperintah, dapat dikontrol atau dapat dimonitoring. Dan saya sudah mencoba membuat rangkaiannya. Di sini saya mencoba membuat sebuah rangkaian fair alarm sistem sederhana, dan sistem fair alarm sederhana ini saya menamai real time dual zone fair warning system with central dashboard on Arduino platform. Jadi simpelnya sistem fair alarm sederhana ini nantinya ketika disimulasikan dia bisa mendeteksi kebakaran di salah satu zona atau salah satu ruangan. Kita asumsikan dalam sebuah bangunan tersebut memiliki beberapa ruangan atau zone, dan sekaligus memiliki ruang kontrol, yang mana nanti di ruang kontrol tersebut dia bisa ketika di zone-zone tertentu dia mendeteksi kebakaran, selain di zone tersebut akan membunyikan buzzer sekaligus menyalakan LED indikator berwarna merah, dia juga akan memberi informasi atau notifikasi ke ruang kontrol, yang dimana di ruang kontrol tersebut terdapat display LCD sekaligus di ruang kontrol juga terdapat buzzer juga. Jadi nanti ketika buzzer di flame sensor ini berbunyi, maka buzzer di ruang kontrol juga ikut berbunyi. Jadi dalam proyek ini sebelum simulasi saya akan mencoba menjelaskan terkait detail komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama adalah Arduino. Ini adalah Arduino. Terus yang kedua adalah flame sensor. Kita menempatkan flame sensor di tiap zone atau di tiap ruangan, zone 1 dan zone 2, dan tiap flame sensor ini kita lengkapi dengan LED indikator sebagai lampu indikasi. Nanti ketika dia standby dia akan berwarna hijau, dan ketika dia mendeteksi sebuah kebakaran maka dia akan LED indikator ini akan berubah menjadi warna merah sekaligus memberikan atau menyalakan buzzernya. Karena di tiap flame sensor juga kita lengkapi buzzer. Nah, yang ketiga adalah sel ini sel 12 baterai 12 volt. Kenapa kita tempatkan sel di sini baterai? Ini tujuannya adalah untuk menjadi source atau sumber daripada buzzer tersebut, daripada buzzer di tiap zone ini. Nanti ketika dia mendeteksi, maka output Arduino ini akan memberi perintah pada relay untuk menghubungkan buzzer ke sumbernya, dan secara otomatis ini nanti akan menyalakan buzzernya. Nah, untuk relay itu kita gunakan yang 5 volt sesuai power sesuai power dari Arduino, karena secara power Arduino ini dia 5 volt, kita juga gunakan relaynya 5 volt. Dan untuk selanjutnya untuk ini resistor ini kita gunakan untuk menjadi penunjang daripada lampu LED-nya, lampu LED indikator. Resistor ini untuk spesifikasi dia 330 ohm ya,
330 ohm, dan untuk LED-nya kita gunakan tipe WS2812, di mana tipe LED tipe ini dia bisa memberi beberapa warna RGB dalam satu LED. Itulah kenapa kita gunakan dalam rangkaian ini, karena dia bisa memberi banyak warna untuk membuat simbol sebuah status flare alarm ini. Jadi ketika ini flame sensornya aktif, mendeteksi, maka dia akan berwarna merah. Ketika sedang tidak mendeteksi, maka dia akan berwarna hijau. Nah, untuk perangkat berikutnya adalah LCD. Kita LCD ini gunakan LCD tipe LM044. Jadi ini adalah LCD LM044 yang nantinya ketika di dua zone tersebut atau salah satu zone ini dia mendeteksi, dia akan memberikan informasi lewat display ini, sekaligus nanti akan menyalakan LED indikator dan buzzer di ruang kontrol ini. Pun sama untuk terkait rangkaian di buzzer, sama seperti di flame sensor ya. Dia juga ada baterai 12 volt, berikut juga relay, dan resistor 330 nya untuk menunjang ke lampu indikator. Yang terakhir adalah ini potensio ini kita gunakan untuk membuat kontras atau brightness untuk display ini, supaya LED print atau tulisan di display ini bisa terlihat secara kontras. Dan yang terakhir adalah logic state ini kita gunakan untuk pin test. Kenapa kita menggunakan pin test? Karena untuk real time-nya, di realnya ini itu dia baru akan bekerja ketika mendeteksi api atau panas. Nah, makanya kita gunakan test pin untuk bahan tesnya. Oke. Sekarang sebelum simulasi, saya akan mencoba memberitahu terkait codingannya. Ini adalah codingan yang saya buat untuk membuat perintah dan kontrol di rangkaian tersebut. Yang pertama ini adalah output Arduino-nya. Ini kita alamatkan untuk tiap pinnya, terutama pin 2, pin 3 itu kita untuk ke out flame sensor. Pin 7 sampai pin 678 kita gunakan untuk memberi perintah ke LED, 2 LED di zone 1, zone 2 dan control room, dan untuk 9 sampai 11 kita gunakan untuk memberi perintah ke relay. Dan untuk keterangan display kita buat simple. Ketika mendeteksi di zona 1 fire, dia akan muncul notif version 1 berikut dengan di bawahnya caption fire detected. Pun sama dengan untuk zone 2, version 2 fire detected. Dan apabila di kedua zone tersebut memberi notifikasi atau mendeteksi, di kedua zone tersebut mendeteksi kebakaran, maka dia akan timbul dengan caption alert both zone. Dan untuk ketika dia kembali ke normal, dalam artian tidak sedang mendeteksi atau belum mendeteksi, dia akan muncul caption no fire detect berikut dibarengi dengan sistem normal. Dan untuk caption ketika display LCD ketika dia baru diaktifkan, dia akan memunculkan tulisan wasismic. Ini menandakan bahwa dia baru dihidupkan, baru diaktifkan, baru secara ketika dia berfungsi secara keseluruhan, dia nanti akan berubah tulisannya menjadi no fire detect sistem normal. Oke, sekarang kita untuk mencoba membuktikan bahwa codingan ini dapat
dapat bekerja sesuai yang diperintahkan. Kita compile dulu, kita ambil hacknya untuk kita masukkan ke Arduino. Kita ambil, copy, lalu berikutnya kita coba masukkan. Di sini kita akan mencoba mensimulasikan apakah ini bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan atau sesuai dengan keterangan yang tadi di awal saya bilang. Ini LED akan standby itu berwarna hijau, dan ketika dia mendeteksi berwarna merah, dan berikut dibarengi juga dengan buzzer. Kita langsung simulasikan saja. Ini UAS seismik. Terdapat tampilan UAS seismik seperti yang saya terangkan di awal. Ketika dia baru dinyalakan akan terdapat tulisan UAS seismik, dan ketika dia sudah aktif secara sistem secara keseluruhan namun dia belum mendeteksi atau tidak sedang mendeteksi, dia akan muncul tulisan no fair detect system normal. Dan kita akan mencoba memsimulasikan apabila di salah satu zone terdapat atau terdeteksi kebakaran. Kita coba di zone 1, kita tekan pin test. Di zone 1 sudah bekerja, di LED juga dia memberi notifikasi variation 1 detected. Kita ulang. Oke, berhasil. Kita coba di zone 2. Kita zone 2, kita coba. Oke, berhasil. Secara sistem ini berhasil berfungsi sesuai codingan yang diperintahkan. LED ini ketika mendeteksi dia berwarna merah, ketika standby berwarna hijau, sekaligus memberi informasi di display dan sekaligus menyalakan LED indikator di ruang kontrol dan menyalakan buzzer juga di ruang kontrol. Ini artinya secara sistem ketika dia mendeteksi di salah satu zona, dia sudah berfungsi dengan baik. Dan kita terakhir akan mencoba membuat seolah-olah di kedua zone tersebut mendeteksi kebakaran. Kita coba di dua zone. Oke, sistem secara keseluruhan dari project ini secara sistem sudah berfungsi dengan baik. Semua berfungsi dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sekian untuk video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.